kembali lagi di YouTube channelku Marta Dinar Kris Dohayu. Di video kali ini kembali lagi dengan tugasku dari mata kuliah penulisan ilmiah dan kritik seni pertunjukan yang diampu oleh Ibu Endang Woro Suprihatin Diah Pratamawati. Tugas kali ini aku akan melakukan kritisi dari sebuah pertunjukan dengan pengamatan objek. Ada 3 pertunjukan yang akan aku kritisi, yaitu yang pertama ada tari beskalan 50 orang dalam acara Malang Night Culture and Art 2018. Yang kedua ada video cover dari Kos Atos yang berjudul Jane. Dan yang terakhir ada pentas wayang orang Sriwedari dengan lakon Bisma Gugur. Langsung saja aku akan mengkritisi pertunjukan pertama, yaitu tari beskalan 50 orang dalam acara Malang Night Culture and Art 2018. Yang pertama aku akan membahas soal tata panggungnya. Tata panggung dalam pertunjukan tari beskalan ini sangat menarik, mulai dari model hingga ukurannya. Panggung yang digunakan dalam tari beskalan ini berbentuk atau memiliki jenis panggung T. Sangat luasnya panggung terbukti dari koreografi yang dilakukan oleh penari saat mereka melakukan gerakannya. Tidak ada masalah ataupun tidak ada kendala dalam ukuran stage atau panggungnya. Yang kedua yaitu kesesuaian musik atau harmonisasi. Kesesuaian musik atau harmonisasi dalam tari beskalan ini memiliki nilai plus di saat salah satu penari melakukan atau menyanyikan salah satu kidung atau biasa yang disebut dengan midung. Selain itu, kesesuaian musik atau harmonisasinya sudah sangat pas sesuai dengan koreografi yang dilakukan oleh penari. Untuk yang ketiga yaitu kostum. Kostum yang digunakan atau dipakai oleh 50 orang penari ini sangat terlihat cantik tanpa ada perbedaan. Dan penampilan tari beskalan ini terlihat hidup saat kostum ikon beskalan memasuki dan berjalan di atas panggung. Dan diikuti oleh penjelasan dari MC mengenai kostum ikon beskalan. Kostum ikon beskalan tersebut mengambil tema yaitu tari beskalan putri dengan karakter yang elegan dan mewah sebagai tari pembuka. Dan yang keempat ada tata cahaya. Tata cahaya yang digunakan saat menari sangatlah mendukung di saat 50 orang penari ini memasuki dan berjalan di atas panggung, sehingga lightingnya satu persatu terlihat menyala. Tetapi menurut saya ada yang kurang dalam tata cahaya tari beskalan ini. Lebih tepatnya berada pada saat kostum ikon beskalan memasuki dan berjalan di atas panggung, tetapi tidak ada salah satu lampu yang menyorot di kostum ikon beskalan tersebut. Alangkah baiknya jika saat kostum ikon beskalan itu berjalan, ada salah satu jenis lighting yaitu follow spot yang menyorot atau menembak kostum ikon beskalan tersebut saat berjalan. Ada satu hal lagi yang sangat disayangkan saat pertunjukan tari beskalan ini berjalan, backdrop yang menayangkan teaser dari acara Malang Night Culture and Art 2018 ini mati, sehingga backdrop terlihat gelap dan tidak ada teaser ataupun video yang menayangkan tentang acara tersebut. Namun hal ini tidak menjadi masalah yang besar karena tertutupi oleh penampilan yang luar biasa dari tari beskalan 50 orang. Untuk yang selanjutnya aku akan mengkritisi yaitu video cover dari Kos Atos yang berjudul Jane. Video cover Kos Atos ini terlihat sangat unik dan menarik loh. Kenapa? Jika kita menonton videonya, kita akan melihat hanya vokalisnya saja. Tetapi jangan salah, ternyata video cover Kos Atos ini memakai 360 derajat action cam. Jadi di video cover Kos Atos yang sebelah kiri atas itu terdapat kursor yang mengarah ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah. Jika kita klik ke kanan ataupun ke kiri, kita akan melihat semua personel Kos Atos yang ternyata mereka berformasi lingkaran. Sehingga kita sebagai penonton juga akan menonton videonya itu secara unik. Dan di sini mereka tidak menggunakan panggung, melainkan mereka menggunakan tempat yang lapang. Untuk kesesuaian musik ataupun harmonisasinya di sini juga tidak kalah menarik, karena Kos Atos tidak menghilangkan identitas atau karakter dari Kos Atos sendiri. Kos Atos memiliki karakter keroncong, sedangkan judul lagu Jane ini memiliki karakter underground yang dikemas secantik mungkin hingga beralih ke genre keroncong. Dan itu merupakan hal yang tidak mudah.
Dan kostum yang digunakan oleh Cos Athos dalam video cover ini sangat casual ataupun sederhana, jadi tidak glamor, sesuai dengan karakteristik dari Cos Athos dan sesuai dengan video cover yang mereka buat. Untuk pencahayaan, di sini mereka hanya menggunakan dua lighting, yaitu jenis Canon, dan diletakkan di belakang vokalis dan bassis. Lewat kesederhanaan video cover dari Cos Athos ini, mereka lebih mengutamakan keunikan dari video cover tersebut. Mulai dari kamera yang mereka pakai, hingga kita pun sebagai penonton, kita menontonnya juga secara unik. Dan yang terakhir, aku akan mengkritisi sebuah pertunjukan yaitu pentas wayang orang Sriwedari dengan lakon Bisma Gugur. Panggung dalam pertunjukan ini sangat luas. Nampak dari belakang panggung yang terdapat kain, ternyata di belakang kain itu masih terdapat panggung lagi untuk pentas wayang para lakon-lakon, yang dimana panggungnya sudah berlatarkan langit yang sangat menarik untuk ditonton, sehingga membuat penonton juga tidak bosan untuk menonton pertunjukan ini. Serta pada setiap pergantian lakon, latar ini dapat diubah sesuai dengan alur ceritanya. Yang kedua yaitu kesesuaian musik atau harmonisasinya. Kesesuaian musik atau harmonisasi dalam pertunjukan ini sangat berperan penting karena musik juga dapat mendukung saat suasana alur cerita yang diangkat oleh para lakon. Terlebih lagi saat lakon bernyanyi, musik pun membantu untuk mengiringi lakon tersebut. Kesesuaian musiknya juga tidak diragukan lagi karena saat lakon melakukan interaksi atau adegan lucu, musik pun juga mendukung. Yang ketiga ada kostum. Kostum dalam pertunjukan ini menurut saya sudah baik karena kostum inilah yang membantu kita bisa membedakan lakon satu dengan lakon yang lainnya. Dan kostum ini juga bisa membantu lakon untuk menjiwai perannya. Yang ketiga ada tata cahaya. Tata cahaya dalam pertunjukan ini kurang lebih cukup bagus karena tata cahaya ini sudah membantu untuk menyesuaikan alur cerita. Contohnya saat senang, saat sedih, saat marah, tata cahaya ini mengeluarkan warna yang berbeda-beda. Dan alangkah baiknya jika ada follow spot yang berguna untuk menembak atau menyorot salah satu lakon yang mungkin di saat lakon tersebut berdiri sendiri di atas panggung atau sedang memerankan perannya sendiri. Dengan tujuan, penonton juga dapat terfokus oleh satu lakon tersebut. Oke everyone, kurang lebih seperti itu kritisi dari aku mengenai sebuah pertunjukan berdasarkan objeknya. Jika ada salah-salah kata dan jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan dapat menginspirasi kalian semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye everyone!